Saudara-saudari, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Kita mendengar suatu berita yang patut kita apresiasi, di mana Suster Ika SSPS menyelamatkan 13 perempuan yang berasal dari Jawa Barat yang merupakan korban perdagangan orang di Maumere Flores, NTT. Suster Ika nama lengkapnya Suster Francisca Immaculata SSPS. Koreksi kalau saya salah. Suster Ika, demikian nama panggilannya, dikenal luas karena perjuangannya melawan perdagangan orang, TPPO, dan pendampingannya bagi perempuan serta anak-anak korban eksploitasi. Suster Ika adalah seorang biarawati Katolik dari Tarekat Suster SSPS, Suster-Suster Misi Abdi Roh Kudus. Dan beliau adalah ketua tim relawan untuk kemanusiaan Flores yang disingkat TRUK-F, sebuah lembaga advokasi berbasis gereja Katolik yang aktif memperjuangkan hak perempuan dan anak serta penanggulangan perdagangan orang di Flores dan Nusa Tenggara Timur. Beberapa hari yang lalu, Suster Ika memimpin upaya penyelamatan perempuan asal Jawa Barat yang menjadi korban tindakan pidana perdagangan orang TPPO di sebuah tempat hiburan malam di Maumere Flores. Perempuan-perempuan ini awalnya dijanjikan gaji yang tinggi, tetapi justru mengalami tekanan, kekerasan, dan larangan keluar. Apa yang dilakukan oleh Suster Ika bersama tim TRUK-F ini langsung direspon oleh Gubernur Jawa Barat karena para korban berasal dari Jawa Barat. Gubernur Deddy Mulyadi berkomunikasi dengan Suster Ika untuk mengetahui apa yang terjadi dengan para korban di Maumere Flores. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menunjukkan perhatian kepada rakyatnya yang menjadi korban. Dan pada hari Senin tanggal 23 Februari, beliau tiba di Maumere Flores untuk menjemput para korban ini. Sungguh luar biasa dan patut kita apresiasi tindakan kasih yang dilakukan oleh Suster Ika dan perhatian Gubernur Deddy Mulyadi. Kita lihat video yang sungguh mengharukan. Ya, selamat siang Sus. Apa kabar? Selamat siang Pak. Ya. Ini posisinya Selamat siang Pak. Apa kabar? Kabar baik. Ini posisinya di mana, Suster? Saya di Maumere, di kantornya kami di TRUK-F. Oh, di Maumere ya. Jadi ceritanya gimana Suster bisa menemukan warga kami yang menjadi korban perdagangan orang di klub malam di sana? Gimana, Sus, ceritanya? Ya Pak, begini. Pertama terima kasih sudah kontak kami. Saya senang sekali bisa bicara dengan Bapak Gubernur. Pertama kali itu saya dapat WA dari salah satu di mereka ini yang 13 orang ini. Dia WA saya minta bantuan untuk mengeluarkan dia dari Tap El Trust karena dia merasa tertekan. Dia sudah sampai depresi karena hanya di kamar, tidak diizinkan untuk keluar-keluar. Lalu saya pikir bahwa dia bisa keluar langsung datang ke kantornya kami. Ternyata dia bilang, aduh suster saya tidak bisa karena mau keluar saja susah. Terus saya bilang, terus bagaimana caranya saya bisa bantu? Lalu dia bilang, suster lapor ke polisi. Polisi bisa bantu. Akhirnya saya langsung kontak ke Kanit PPA Polres, minta untuk kami turun bersama. Dan esokan harinya tanggal 20 Februari, tanggal 21 itu kami sorenya langsung ke Polres, lalu kemudian diskusi dengan teman-teman di Polres. Seperti itu, semua polisi tidak berani untuk mau langsung masuk. Jadi saya sudah kontakkan dengan adik si Sofi ini. Kemudian saya bilang, kalau kami sampai di sana, engkau lihat kami, saya akan WA. Kau lihat kami langsung keluar. Lalu kemudian tiba di sana saya dengan satu teman dari kantor staff, kami langsung masuk ke dalam pub dan polisi-polisi jaga di luar pub itu. Jadi ketika dia lihat kami, langsung dia keluar, lari dan dalam keadaan ketakutan, badannya gemetar semua, lalu menangis dan saya berusaha untuk menenangkan dia. Kemudian kami sempat bertemu dengan pemilik pub, bukan pemilik tapi kuasa hukum karyawannya. Saya menyampaikan bahwa izin Pak, kami mau bertemu dengan salah satu anak yang kirim WA. Ternyata dia bilang, oh ya silakan, Om Suster silakan. Akhirnya
kami masuk gitu. Jadi bukan bukan kita datang semerta langsung jemput, itu tidak. Kita juga izin ke pemilik pubnya. Terus setelah itu kami pulang, langsung malam itu juga dibuat ambil keterangan awal dari salah satunya ini. Lalu keesokan harinya ada 3 nomor baru yang masuk di antara mereka ber-13 ini. Mereka menyampaikan, langsung kirim ke saya dengan foto-foto ini, apa namanya, yang mengalami kekerasan, yang pernah dipukul oleh pemilik pub, ada bekas biru blau pada badannya mereka. Mereka anak cerdas, Pak. Mereka semua bukti itu mereka punya. Itu. Jadi ketika mereka kirim WA ke saya langsung koordinasi juga dengan Kadif PPK. Lalu mereka teman-teman ini juga list semua nama-nama yang mau keluar dari pub. Akhirnya sudah kami berkoordinasi dengan Polres. Malam itu jam 8 kami pergi jemput. Karena ini sudah jumlahnya banyak, saya sampaikan ke Kasat Reskrimnya. Saya bilang saya tidak mau masuk sendiri lagi di sana karena ini jumlahnya banyak. Tolong teman-teman kita sama-sama masuk sampai di dalam pub. Akhirnya mereka setuju, buatlah surat sprindik dan segala macamnya itu. Lalu kami pergi jemput dan memang kami baru tiba, teman-teman yang ada di base-base yang sangat tertutup itu, mereka lihat kami dan langsung lari keluar. Dan ada yang sempat jatuh karena mungkin dalam ketakutan gitu ya. Jadi mereka keluar, lalu kami menenangkan mereka. Dan malam itu juga kami langsung minta KTP karena mereka punya identitas, semua surat-surat yang seharusnya mereka pegang sebagai seorang pekerja itu tidak ada satupun yang ada di tangan mereka, Kak. Jadi saya langsung beritahu ke Pak Kasat untuk minta mereka punya KTP identitasnya mereka. Langsung dikasih oleh manajer. Waktu itu pemilik pub, dari informasi dari adik-adik ini, dia ada di Jakarta gitu. Sehingga hanya manajernya saja waktu itu. Jadi polisi tidak lama, kami dengan polisi banyak waktu itu, tidak lama kuasa hukumnya datang. Nah, datang ya suara besar lah seperti itu, seolah-olah merasa bahwa kami ini sembarangan saja menjemput ini atas dasar apa. Tapi itu polisi yang menjawab dengan menunjukkan surat sprindik sehingga kami berhasil menjemput mereka. Jadi malam itu juga langsung diambil keterangan awal semua mereka. Lalu kemudian jam 3 dini hari tanggal 23 malam itu, jam 3 dini hari baru mereka tiba. Dan kami di sini itu truk F itu Pak, itu tim relawan untuk kemanusiaan Flores. Kita ada shelter, rumah aman untuk anak-anak yang menjadi korban, perempuan dan anak, sehingga mereka ber-13 itu saya memang langsung memutuskan bahwa oke, saya akan membawa mereka ke shelter kami. Untuk pendampingan seterusnya kami dari Truk F akan mendampingi anak-anak ini. Hai, Suster Ika. Apa kabar Sampurasun? Apa kabar? Selamat datang. Terima kasih bisa ketemu. Terima kasih Pak sudah datang. Bersih kali tempatnya. Bapak. Ini namanya siapa? Bupati, ini warganya. Orang Cianjur mana Cianjur? Sini orang ini bupatinya. Tak lama bupatinya. Mana Cianjur? Cianjur. Mana Cianjur? Sini Cianjur. Mana orang Purwakarta? Ini Kota Bandung. Oh, kamu mana Kota Bandungnya? Orang mana? Buah Batu. Hah? Buah Batu. Buah Batu. Terus mana kamu orang mana? Orang mana? Bandungnya mana? Buah Batu. Sambil orang Buah Batu. Kan dia Tira. Mana gelis-gelis? Tira kan dia. Udah lama berarti. Dulu yang bawa siapa? Temen yang ngajak. Diajaknya dulu kerja di sini juga. Dari kota ini juga. Nah, dulu dijanjiin kerjanya di mana? Di daerah sini cuma beda kota. Mau pulang nggak? Mau. Ah, udah kamu betah di sini. Mau ke ibu aja. Mau mana du mana? Emang kamu mau ini? Mau pulang mana yang Cianjur?
Saudara-saudari, pada video berikut saya akan merefleksikan apa yang dilakukan oleh Gereja Katolik yang direpresentasikan oleh Suster Ika SSPS dan bentuk perhatian yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Tuhan memberkati Suster Ika bersama tim dan Kang Deddy Mulyadi dan para korban. Berkah dalam.